Bab 931 menyimpan Qiu Chanfeng. Senior Piao Miao, apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng. Ini bukan apa yang aku rencanakan untuk dilakukan, itu adalah apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Dari awal hingga akhir, keberhasilan ini akan tergantung pada kamu. Lady Piao Miao memandang Chu Feng dengan serius. Tolong beri aku nasihat, Nona Piao Miao, pinta Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu ingat pedang penyegel iblis di lembah bejat? Tanya Lady Piao Miao. Iya, jawab Chu Feng. Pedang penyegelan iblis itu adalah senjata dari kepala sekte Crippling Night Demon Sect. Setelah dia meninggal, tidak ada seorang pun yang bisa menariknya keluar. Namun, aku sudah mendengar sebelum kepala sekte meninggal, dia mengatakan jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis, orang itu akan memerintah seluruh sekte iblis malam yang melumpuhkan. Dan, jika aku tidak salah, kamu dapat menariknya keluar, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, kamu ingin aku memerintahkan sekte Crippling Night Demon? Kemudian, ketika mereka menciptakan kekacauan, apakah aku mencari peluang dan mencapai tablet teknik misterius di Misty Peak? Chu Feng tiba-tiba mengerti beberapa hal. Betul. Aku punya rencana, tetapi membutuhkan banyak orang untuk keberhasilannya. Dengan demikian, sekte malam iblis yang melumpuhkan harus mengikuti perintah kami. Lady Piao Miao mengangguk. Tetapi jika ini gagal, bukankah itu berarti semua orang dari Crippling Night Demon Sect akan mati bersama kita? Kata Chu Feng dengan cemberut. Tentu saja. Itu sebabnya aku mengatakan ini adalah pertaruhan, buat atau hancurkan. Kami hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Selain itu hanya salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah kamu harus memiliki pedang iblis-iblis. Meskipun Jiang Qixia hanya peringkat 4 Martial King, kekuatannya jelas tidak sesederhana ketika aku bertarung dengannya. Dia bahkan tidak menggunakan Royal Armament, jadi dia pasti memiliki semacam kartu truf tersembunyi. Bahkan jika kamu kuat, mungkin sekuat dia, masih akan sangat sulit untuk mengalahkannya dengan teknik yang kamu miliki saat ini. Namun, pedang penyegel iblis itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Di wilayah Laut Timur, itu adalah raja persenjataan kerajaan. Setelah kamu memperhalus mutiara warisan abadi, lalu bertarung dengan Jiang Qixia dengan pedang penyegel iblis, peluang kamu untuk menang akan sedikit lebih besar, kata Lady Piao Miao. Senior, aku mengerti. Saat itu, aku telah melihat teknik penonaktifan mereka di jurang berbulu. Jadi, tidak sulit untuk mendapatkan pedang penyegel iblis. Namun, aku khawatir tidak akan semudah memegang perintah atas Crippling Night Demon Sect. Ini akan menjadi lebih sulit ketika berita tentang Misty Peak menyebar. Tingkat dan jumlah konflik dan kebencian tidak akan menjadi masalah lagi. Kemungkinan Crippling Night Demon Sect tidak akan berani bertemu langsung dengan mereka. Jadi, jika aku ingin memerintahkan sekte Crippling Night Demon, maka aku harus menyelamatkan tuanku terlebih dahulu, kata Chu Feng. Simpan tuanmu, apa yang terjadi pada Qiu Chanfeng? Lady Piao Miao terkejut. Dia juga ingin Master Chu Feng muncul dan membantu Chu Feng mengendalikan sekte Crippling Night Demon, tetapi jelas dia tidak tahu apa-apa tentang penjara Qiu Chanfeng. Ibu, karena ini agak mendesak, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, Qiu Chanfeng adalah... Qi Usui Fuyan tahu apa yang terjadi, jadi dia dengan cepat memberitahu Lady Piao Miao tentang bahwa dia dikurung di benua 9 provinsi. Aku tidak akan pernah menduga Qiu Chanfeng seberuntung ini dan selamat dari hal yang berbahaya seperti makam kekaisaran. Tapi Chu Feng, jangan khawatir. Jika, seperti yang kamu katakan, Fu Liansheng memiliki kekuatan untuk menyelamatkan tuanmu, maka kita tidak memiliki masalah melakukan hal yang sama sekarang. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Taku. Taku sudah siap. Dia menepuk dadanya, menjamin, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Setelah mengkonfirmasi Taku akan datang, Chu Feng ingin pergi ke benua 9 provinsi hanya dengan mereka berdua, tetapi setelah beberapa pertimbangan lebih lanjut, mereka memutuskan untuk semua pergi bersama-sama dan meninggalkan wilayah Laut Timur demi keselamatan. Pada hari itu juga, mereka memulai perjalanan mereka. Benua 9 provinsi cukup jauh dari wilayah Laut Timur. Namun, bagi seorang ahli seperti Raja Bela Diri, jarak itu tidak terlalu berarti. Setelah beberapa hari yang singkat, mereka tiba di benua timur. Tetapi untuk menghindari kecelakaan, mereka tidak membawa serta Lady Piao Miao, yang sudah kehilangan kultivasinya. Sebagai gantinya, mereka mengirimnya ke lokasi persembunyian semua orang dari benua 9 provinsi. Mereka juga meminta Qi Usui Fuyan tinggal di sana untuk merawat Lady Piao Miao. Baru setelah menenangkannya, Chu Feng mulai lagi dengan Taku. Mereka datang ke benua 9 provinsi dan menyelinap ke makam kekaisaran. Ada banyak bahaya di dalamnya, dan juga banyak jebakan. Mereka diciptakan dalam sebuah siklus, sehingga bahkan jika mereka dihancurkan, mereka akan secara otomatis memperbaiki diri setelah beberapa saat dan sekali lagi menjadi penghalang perangkap yang menyegel makam kekaisaran. Namun, Taku, peringkat 4 Martial King, tidak mudah.
Meskipun dia tidak sekuat Huang Fu Haoye, yang memiliki kekuatan untuk menerobos segalanya, tidak sulit baginya untuk menghancurkan jebakan. Akhirnya, setelah melewati banyak rintangan, Chu Feng dan Taku tiba di bagian terdalam dari kuburan kekaisaran. Apa pintu kekaisaran yang kuat? Makam kekaisaran ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Dari agak jauh, Chu Feng dan Taku melihat pintu kekaisaran yang berdiri vertikal, bercahaya dengan cahaya keemasan, dan memiliki aura suci yang tak dapat diganggu di sekitarnya. Chu Feng, yang sekali lagi melihat pintu kekaisaran, merasa agak sentimental saat dia mengingat kembali kondisi lemahnya. Dia telah menjadi berkali-kali lebih kuat, tetapi meski begitu, pintu kekaisaran masih memberinya perasaan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang terasa berbeda meskipun kekuatannya meningkat. Tuanku ada di sana. Hal yang mengikatnya disebut formasi penjilidan 4 simbol. Mereka hanya memberi sekilas pintu kekaisaran sebelum Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah formasi yang jauh, karena dia lebih peduli dengan keadaan Qiu Chanfeng saat ini. Formasi itu sangat kuat, dan di keempat sisinya ada ukiran 4 binatang buas besar yang ganas. Itu adalah formasi penjilidan 4 simbol yang mengikat Qiu Chanfeng. Pada saat itu, dia tidur nyenyak di dalam formasi. Dia tidur dengan nyaman juga, dan mungkin karena kekuatannya disegel, dia tidak mendeteksi Chu Feng dan Taku meskipun mereka sudah cukup dekat. Ketika Chu Feng mendekat, dia dengan hati-hati memeriksa Qiu Chanfeng. Meskipun 2 tahun telah berlalu, Qiu Chanfeng masih dalam kondisi yang cukup baik. Kulitnya bahkan lebih bersemangat. Tapi sayangnya, karena penghalang formasi mengikat 4 simbol, Chu Feng tidak bisa mendeteksi budidaya Qiu Chanfeng, meskipun kekuatan rohnya cukup kuat. Namun, kultivasi for pelindung harus kira-kira sama, dan karena Yu Mingdeng adalah peringkat 4 Raja Bela Diri, Chu Feng menganggap Qiu Chanfeng adalah ranah yang sama juga. Formasi binding 4 simbol ini sangat kuat, namun, sebagian besar kekuatannya telah digunakan untuk menyegel kultivasi Qiu Chanfeng. Tidak akan terlalu sulit untuk menonaktifkannya. Aku hanya butuh sedikit waktu. Kira-kira 10 hari. Taku juga dengan hati-hati memeriksa formasi penjilidan 4 simbol ini. Sebenarnya, aku punya metode penonaktifan. Aku hanya butuh bantuan kamu, dan dalam 20 jam, kita harus selesai, kata Chu Feng. 20 jam, Taku terkejut dengan kata-kata itu, dan sedikit keraguan melintas di matanya. 10 hari adalah waktu tercepat yang dia prediksi, tapi sekarang Chu Feng malah mengatakan 20 jam. Dalam perspektifnya, itu hampir mustahil. Chu Feng tidak mengatakan apapun tentang keraguannya. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya, dan menggambar di udara. Segera, gambar garis dan rune yang bersinar berdiri tegak di udara. Mata Taku bersinar ketika tatapannya mendarat pada diagram itu. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan tersenyum, dan berkata dalam pujian, Chu Feng, kamu memang luar biasa. Mari ikuti instruksi kamu. Petik 2. Bab 932 memecah formasi. Setelah memutuskan metode Chu Feng, Taku mengikuti instruksi tertulis untuk membuat formasi. Chu Feng membantunya juga. Chu Feng, apakah itu kamu? Namun, tak lama setelah mereka mulai, Qiu Chanfeng terbangun. Tuan, kamu sudah bangun. Chu Feng naik, memberi hormat dan menyapanya. Seperti kata pepatah, Tuan selama 1 hari, ayah untuk 1 kehidupan. Qiu Chanfeng tidak mengajarkan apapun kepada Chu Feng, sungguh, dan tidak melakukan tugasnya sebagai guru. Namun, dalam hati Chu Feng, karena ia menjadikan Qiu Chanfeng tuannya, maka hubungan itu akan bertahan dan tidak pernah berubah sepanjang hidupnya. Itu sama untuk Zhuge Liuyun dan pendiri Azure Dragon. Meskipun budidaya Chu Feng saat ini jauh melebihi mereka, dia masih sangat menghormati mereka. Kerendahan hati semacam itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dalam hati Chu Feng, mereka adalah senior abadi yang menuntut kehormatannya. Chu Feng, ini benar-benar kamu. Tapi ketika Qiu Chanfeng bangun dan melihat Chu Feng di luar formasi, dia meskipun itu adalah mimpi. Rasanya sangat tidak realistis. Tuan, ini aku. Muridmu datang untuk menyelamatkanmu. Ah, itu benar. Tuan, aku akan memperkenalkannya. Ini Taku senior. Dialah yang menerobos jebakan dalam perjalanan ke sini dan membawa aku kepada kamu, kata Chu Feng sambil menunjuk Taku. Qiusui Taku. Namun, setelah melihat Taku, mata Qiu Chanfeng berbinar. Dia merasa sangat terkejut, dan dari itu, orang bisa tahu dia tahu siapa dia. Qiu Chanfeng, kita benar-benar tidak bertemu selama beberapa waktu. Taku tersenyum ringan. Sudah jelas mereka mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi dari ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak memiliki banyak persahabatan. Sebaliknya, kemungkinan ada beberapa konflik. Chu Feng, mengapa kamu membawanya ke sini? Bukankah aku sudah meminta kamu untuk meminta Fu Lianseng? Qiu Chanfeng bertanya dengan bingung, tetapi tidak ada kesalahan apapun di matanya. Dia hanya tidak mengerti mengapa Chu Feng bersama Taku. Tuan, aku benar-benar minta maaf. Ada beberapa perubahan pada Crippling Night Demon Sect.
Aku benar-benar tidak dapat bertemu Fu Lianseng. Apalagi situasinya saat ini sangat mendesak. Aku harus dengan cepat menyelamatkan kamu. Senior Taku adalah orang yang paling bisa kupercayai, dan dia juga bersedia menyelamatkanmu, Tuan. Jadi, tanpa pilihan lain, aku memintanya untuk datang ke sini. Tuan, aku berharap kamu bisa memaafkan aku atas pelanggaran ini, kata Chu Feng meminta maaf. Bocah bodoh, kamu telah melakukan semua yang kamu bisa untuk menyelamatkanku. Mengapa aku menyalahkan kamu? Qiu Chanfeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengutuk Chu Feng atau apapun, dan dia benar-benar merasa bersyukur. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Taku dengan sedikit sentimen, dan berkata, aku hanya tidak berharap orang yang akan menyelamatkanku adalah dia. Tapi itu tidak masalah. Tidak perlu menyebutkan masa lalu. Qiu Sui Taku, aku, Qiu Chanfeng, akan membayar kamu atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Tidak perlu, aku datang ke sini demi Chu Feng, bukan milikmu. Tapi, Qiu Chanfeng, aku harus mengatakan bahwa kamu beruntung mendapat seorang murid seperti Chu Feng. Dia akan menjadi kebanggaan seumur hidupmu. Setelah berbicara, Taku terus meletakkan formasi. Chu Feng juga cepat membantu. Formasi itu sangat rumit, tetapi semuanya berada dalam genggaman Chu Feng. Dengan mereka bekerja bersama, formasi penonaktifan tanpa batas segera muncul. Chu Feng menjadi sekuat ini. Qiu Chanfeng, yang secara pribadi menyaksikan semua itu, mengenakan syok di matanya. Dia bisa mengatakan bahwa meskipun kekuatan inti dari formasi ada di Taku, orang yang menyediakan teknik inti adalah Chu Feng. Meskipun dia sudah tahu Chu Feng adalah seorang jenius, dia tidak berharap dia menjadi jenius sedemikian rupa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Chu Feng telah tumbuh ke kondisi seperti itu. Itu benar-benar melampaui imajinasinya, dan membuatnya, sang master, melihat muridnya dalam cahaya yang sama sekali baru. Tuan, kita akan segera menerobos formasi mengikat 4 simbol ini. Sebentar lagi, kami membutuhkan kamu untuk berkoordinasi dengan kami dari dalam. Dengan itu, kita akan dapat menembus formasi ini lebih cepat, kata Chu Feng setelah menyelesaikan semua persiapan. Qiu Chanfeng mengangguk. Secara alami, dia mengerti. Segera setelah itu, Chu Feng dan Taku berdiri di 2 formasi lubang dan mulai meletakkan formasi. Cahaya langsung bersinar pada saat aktivasi. Rune yang tak terhitung jumlahnya berdiri berurutan, dan seperti pasukan jutaan yang menyerang sebuah kota. Rune itu dengan terburu-buru berlari menuju 4 simbol yang mengikat formasi. Namun, seseorang tidak dapat mematahkan formasi dengan mudah. Merasa serangan membombardir, raungan marah muncul seketika. 4 binatang buas besar Ayuro Azure Dragon, Macan Putih, Vermilion Bird, dan Black Tortoise, semuanya muncul. Mereka sangat besar dan ganas. Mereka mengawasi setiap sisi formasi, dan semua memiliki kemampuan masing-masing. Mereka seperti penjaga saat mereka menghentikan serangan pasukan rahasia. Tapi Chu Feng dan Taku sudah menduga itu terjadi. Tanpa panik, mereka menyalurkan kekuatan ke formasi dan mengirim serangan yang bahkan lebih ganas. Ketika terus-menerus diserang, keempat binatang besar itu sangat marah. Mereka meraung, dan secara simultan untuk pertahanan mereka mengirimkan serangan mereka sendiri pada Chu Feng dan Taku. Serangan itu benar-benar sangat kuat. Bung gemuruh-gemuruh. Untungnya, formasi yang diletakkan Chu Feng dan Taku dilengkapi dengan serangan dan pertahanan. Kekuatan keempat binatang buas tidak masalah, semua serangan mereka dihentikan. Tetapi roh yang dimiliki manusia terbatas, dan formasi ini juga bergantung sepenuhnya pada penyaluran kekuatan Chu Feng dan Taku. Karena mereka bertahan dan menyerang, kekuatan formasi itu sendiri telah berkurang. Dengan demikian, mereka dilemparkan ke keadaan pasif. Meskipun 4 binatang besar dibuat oleh formasi, sepertinya mereka benar-benar hidup. Mereka tahu serangan mereka efektif, sehingga ketika mereka memblokir serangan yang datang, mereka membalas tembakan dengan lebih ganas. 4 binatang besar memiliki berbagai kemampuan, dan kekuatan yang mereka miliki berada pada tingkat peringkat 4 Martial King. Selain itu, kekuatan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari Taku. Yang paling penting adalah kekuatan mereka masih naik, seolah-olah itu akan mencapai peringkat 5 Martial King setiap saat. Dengan demikian, Chu Feng dan Taku merasakan tekanan menjadi lebih besar. Jika budidaya 4 binatang benar-benar mencapai peringkat 5 Martial King, belum lagi melanggar formasi itu sendiri, Chu Feng dan Taku kemungkinan akan mati di sini hari ini. Hal-hal terkutuk ini, kamu sudah mengikat aku begitu lama, dan kamu masih ingin terus mengikat aku? Namun, tepat pada saat itu, dalam formasi mengikat 4 simbol datang teriakan marah. Qiu Chanfeng, yang tetap diam, akhirnya meletus. Ketika dia meraung, kekuatannya bergulir. Itu melonjak keluar dari tubuhnya seperti badai yang berputar-putar, dan itu tanpa henti menghantam formasi binding 4 simbol.
Sebelum kekuatan seperti itu, formasi binding 4 simbol yang tampaknya tidak bisa dihancurkan langsung muncul seolah-olah itu akan runtuh. Hanya dengan sentuhan kekuatan ekstra, Qiu Chanfeng akan dapat mematahkan formasi dan lolos dari belenggu. Kultivasi Tuan adalah, Chu Feng dan Taku sama-sama tidak bisa menahan kaget. Pada saat itu juga, mereka akhirnya bisa merasakan aura Qiu Chanfeng dan di mana itu. Dia bukan Martial King peringkat 4, dia adalah Martial King peringkat 5. Selain itu, auranya kuat, artinya kemungkinan ia telah mencapai puncak peringkat 5 Raja Bela Diri. Bab 933 Pintu Kekaisaran dibuka. Setelah Qiu Chanfeng bergerak, keempat binatang besar itu langsung panik. Kekuatan mereka terbatas, sebelumnya, mereka hanya berkonsentrasi untuk menekan Chu Feng dan Taku, yang berarti mereka mendapatkan kekuatan dari penindasan Qiu Chanfeng. Itu berarti kekuatan yang awalnya digunakan untuk menekan Qiu Chanfeng menjadi semakin lemah. Dan hanya pada saat itulah Qiu Chanfeng dapat menemukan kesempatan untuk melepaskan auranya dan melawan balik. Empat binatang besar mulai menaruh kekuatan penuh mereka dalam menyelamatkan situasi yang kurang berkembang, tetapi kekuatan Qiu Chanfeng telah meletus, dan kekuatan mereka terbatas. Jika mereka ingin menekan Qiu Chanfeng, mereka akan dipaksa untuk menyerah Chu Feng dan Taku. Jika mereka ingin menekan Taku, mereka akan dipaksa untuk melepaskan Qiu Chanfeng. Bagian depan dan belakang mereka sedang diserang, dan mereka sekarang tidak berdaya. Mereka ditakdirkan untuk kalah. Bom. Akhirnya, ada ledakan. Seluruh makam mulai bergetar hebat, dan lapisan demi lapisan gelombang kejut mirip dengan binatang buas ketika mereka menyapu udara dengan kecepatan yang menakutkan. Langsung menelan semua orang dan segalanya. Namun, Chu Feng, Taku, dan Qiu Chanfeng, yang berada di pusat gelombang kejut, memiliki ekspresi gembira. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Empat binatang besar akhirnya menemui ajalnya. Keganasan gelombang kejut tidak penting, karena bagi Chu Feng dan yang lainnya, itu bukan ancaman. Formasi binding 4 simbol telah ditembus, dan bahkan belum 16 jam berlalu sejak mereka pertama kali dimulai. Guru, selamat telah dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasan. Chu Feng riang membungkuk dan menggenggam tinjunya ke arah Qiu Chanfeng. Karena itu adalah tugasnya sebagai murid untuk melakukannya. Chu Feng, bangkitlah, jangan membungkuk. Aku benar-benar merasa terlalu malu. Aku menganggap kamu sebagai murid, tetapi aku belum mengajari kamu apapun dan sebaliknya meminta kamu untuk menyelamatkan aku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Qiu Chanfeng dengan cepat menarik Chu Feng, wajahnya penuh rasa terima kasih. Tuan, jangan katakan itu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, kata Chu Feng. Hahaha, aku benar-benar beruntung memiliki murid seperti kamu. Qiu Chanfeng penuh sukacita dan dia sangat senang dengan tindakan Chu Feng. Di tengah emosi itu, dia menatap Taku, dan berkata, Kakak Taku, terima kasih. Saat ini, kita berada di sisi yang sama. Tidak perlu kata-kata adat, Taku dengan santai melambaikan tangannya, tetapi setelah melihat sikap sopan seperti itu, ia menjadi sedikit lebih ramah. Perasaan ini, tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng berubah dan emosi yang rumit muncul di wajahnya. Chu Feng, ada apa? Tanya Taku dan Qiu Chanfeng saat ekspresi mereka juga berubah. Mereka melihat sedikit ketakutan yang tidak diketahui di wajahnya. Gemuruh 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 gemuruh. Suara yang dalam seperti dentuman guntur yang berulang terdengar dari kejauhan. Mendampingi suara mengejutkan ini adalah makam yang bergetar keras dari keadaan yang secara bertahap menenangkan. Taku dan Qiu Chanfeng tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan memandang ke arah Imperial Door. Qiu Chanfeng bahkan melambaikan lengan bajunya, melepaskan kekuatan peringkat 5 Martial King, dan benar-benar menghapus gelombang kejut yang masih mengamuk. Namun, setelah gelombang kejut menghilang, ekspresi gelisah mereka tak terhindarkan berubah lagi. Kekhawatiran mereka adalah suara itu datang dari pintu kekaisaran, dan kekhawatiran mereka benar. Pada saat itu, pintu kekaisaran, dengan cahaya keemasan menyilaukan dan aura yang tak dapat diganggu-gugat, perlahan-lahan terbuka. Di sisi lain dari pintu kekaisaran, ada sebuah dunia yang membuat orang terkejut, itu adalah langit berbintang yang tak terbatas. Bima Sakti berkilauan dengan perak, bintang-bintang menembak melesat di udara, dan bintang-bintang yang bersinar dengan cahaya yang berfluktuasi, semua ini sangat dekat. Ketika pintu kekaisaran menyebar terbuka, ada jalan lebar yang ditata oleh pelangi 7 warna. Di sisi jalan lebar ini, ada patung-patung yang tinggi dan kuat. Mereka mengenakan baju besi emas yang bersinar dengan cahaya. Meskipun mereka berdiri tanpa bergerak, orang tahu, dengan pandangan sekilas, bahwa patung-patung emas ini memiliki kecerdasan. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat, dan kemungkinan satu saja yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka bertiga dalam sekejap. Di ujung jalan pelangi adalah kota yang sangat megah. Tidak hanya bangunannya yang indah, mereka juga indah. Itu membuat kota itu tampak seperti surga.
Namun, gerbang ke kota itu ditutup, sehingga penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Pintu kekaisaran terbuka ini adalah kuburan kekaisaran yang sebenarnya. Qiu Chanfeng tidak bisa menahan diri untuk berseru. Makam kekaisaran sejati, Tuan, apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam pintu kekaisaran tidak sederhana sama sekali. Aku harus mulai dari awal. Imperial Tombes adalah harta yang sangat tinggi. Minimal kamu harus memasuki tempat ini adalah menjadi raja bela diri. Di wilayah Laut Timur, ada beberapa makam kekaisaran, tetapi yang ditemukan sudah berkelana. Segala sesuatu di dalamnya juga telah diambil dengan bersih. Misalnya, sebagian besar dari persenjataan kerajaan di wilayah Laut Timur berasal dari kuburan kekaisaran. Namun pada kenyataannya, ada perbedaan peringkat bahkan untuk Imperial Tombes. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki pintu kekaisaran adalah makam kekaisaran yang sebenarnya. Dari apa yang aku dengar, pintu kekaisaran dibangun oleh kaisar bela diri. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli sejati. Di luar pintu kekaisaran adalah barang umum, dan hanya di dalam pintu kekaisaran ada harta karun sejati. Legenda seperti ini telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur untuk waktu yang sangat lama, tetapi belum ada orang yang melihat makam kekaisaran yang mencakup pintu kekaisaran. Tapi setelah datang ke tempat seperti ini, aku sudah melihatnya. Aku tidak hanya melihat pintu kekaisaran, aku telah melihat makam kekaisaran yang sebenarnya dan betapa kuatnya itu. Terkurung di tempat ini selama hampir 2 tahun adalah bukti akan hal itu, tutur Qiu Chanfeng dengan serius. Bukankah itu berarti makam kekaisaran ini adalah yang terkuat di wilayah Laut Timur dan Benua Timur? Chu Feng bahkan lebih terkejut. Dia tidak akan pernah mengharapkan makam kekaisaran ini yang dia temukan sejak lama adalah pangkat yang bahkan belum pernah dilihat di wilayah Laut Timur. Setidaknya, di semua Imperial Tomb yang berkelana, ini adalah satu-satunya yang memiliki pintu kekaisaran. Ia memiliki kekuatan yang menjengkelkan, dan juga kekuatan yang merusak. Dikatakan bahwa seseorang tidak bisa memaksa masuk ke pintu kekaisaran, mereka hanya bisa masuk dengan membuka sendiri. Tidak peduli apa, aku tidak akan mengharapkan hari seperti hari ini akan datang. Untungnya aku tidak hanya melihat pintu kekaisaran yang dongeng, aku bahkan melihatnya terbuka. Aku telah melihat dunia mistis di dalam pintu kekaisaran, kata Qiu Chanfeng dengan emosi. Ya. Ketika aku mendengar kamu terkunci di makam kekaisaran, aku bertanya-tanya makam macam apa yang bisa mengikat seseorang seperti kamu. Setelah aku tiba dan melihat pintu kekaisaran, aku mengerti segalanya. Tapi aku juga tidak akan mengira itu akan terbuka setelah menyelamatkanmu. Dunia berbintang yang luas ini indah. Sangat cantik. Aku benar-benar ingin masuk dan melihatnya, kata Taku dengan senyum emosional juga. Selain itu, ada ekspresi kerinduan yang memenuhi mata tuanya. Bab 934 tidak bisa dicapai. Karena ada harta karun sejati yang tersembunyi di dalam pintu kekaisaran ini, bukankah itu juga berarti ada bahaya sejati yang tersembunyi di dalam pintu kekaisaran ini? Tanya Chu Feng. Dia telah mengalami kekuatan pintu kekaisaran, jadi dia tahu betapa mengerikannya itu. Dia mempertahankan rasa takut yang mendalam untuk pintu kekaisaran ini. Kami bertiga bahkan tidak memenuhi syarat untuk berjalan melewati patung pertama. Bahkan tidak memikirkannya. Setidaknya sampai sekarang, kita tidak bisa memasuki pintu kekaisaran. Taku menggelengkan kepalanya. Meskipun Qiu Chanfeng tidak mengatakan apa-apa, dia menggelengkan kepalanya setuju. Meskipun sudah jelas kedua Martial Kings ini menginginkan harta di dalam, mereka tidak lagi berani untuk maju. Egi, apa pendapatmu tentang ini? Chu Feng tidak punya pilihan selain meminta nasihat Egi. Dia juga bisa merasakan ada keuntungan besar yang bisa didapat di dalam pintu kekaisaran. Tetapi seperti yang dikatakan Taku, ada bahaya yang tak tertandingi juga. Sejujurnya, ada berbagai mekanisme di makam kekaisaran, dan setiap makam kekaisaran yang diletakkan oleh kaisar bela diri juga bervariasi. Karena itu, aku tidak terlalu jelas tentang hal-hal di dalam kuburan kekaisaran, jadi aku kurang jelas tentang hal-hal mengenai pintu kekaisaran. Tapi aku bisa merasakan bahwa pintu kekaisaran ini tidak sederhana sama sekali. Itulah mengapa aku mengatakan pintu kekaisaran ini mungkin merupakan persenjataan kekaisaran. Setelah melihat lagi hari ini, aku bahkan lebih yakin, kata Egi manis. Persenjataan kekaisaran, Egi, kamu mengatakan bahwa pintu kekaisaran ini benar-benar sebuah persenjataan kekaisaran? Tapi ada apa dengan langit berbintang yang luas? Tanya Chu Feng. Pemahaman aku tentang Imperial Tomb terbatas, tetapi aku memiliki pemahaman yang layak tentang persenjataan kekaisaran. Persenjataan kekaisaran sejati sangat kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan marsial tingkat kaisar yang tak terhentikan, itu adalah penciptaan spiritual dunia jubah-jubah yang kuat. Jadi, tentu saja, ia memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang independen. Oleh karena itu, pintu kekaisaran ini jelas merupakan persenjataan kekaisaran. Ini pertandingan yang terlalu sempurna.
Selain itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak memiliki master, kata Egi dengan pasti. Persenjataan kekaisaran yang tidak berkuasa? Setelah mendengar 3 kata itu, detak jantung Chu Feng bertambah cepat. Perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Persenjataan kerajaan sudah sangat kuat, sehingga seseorang bahkan tidak akan bisa membayangkan kekuatan persenjataan kekaisaran. Dan sekarang, bahkan ada persenjataan kekaisaran yang tidak memiliki master ada di hadapannya. Mengatakan hatinya tidak tergerak akan menjadi kebohongan. Chu Feng, seseorang harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri sebelum bertindak. Harta karun dalam pintu kekaisaran tidak dalam kemampuan kita untuk mendapatkannya. Namun, itu adalah keberuntungan kami bahwa kami dapat menemukan tempat ini, desak Qiu Chanfeng dengan cepat. Dia tampaknya telah melihat keinginan kuat Chu Feng di matanya, dan takut dia akan melakukan semacam ruam dan langkah fatal. Chu Feng, tuanmu benar. Dengan bakat kamu, sangat mungkin bahwa kamu menjadi kaisar bela diri di masa depan. Karena belum ada yang menemukan tempat ini pada dasarnya hanya harta yang tersisa hanya untuk kamu. Selama kamu lebih sukses dalam kultivasi, kamu dapat kembali dan mengambilnya kapan saja. Tidak perlu terburu-buru, desak Taku juga. Iya, 2 yang lama ini benar. Kekuatan persenjataan kekaisaran yang tidak berkuasa tidak terbatas. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan, atau sesuatu yang bisa kamu setujui. Lebih baik bekerja keras dalam kultivasi dan di masa depan, ketika kamu memiliki kekuatan tertentu, kamu dapat kembali dan mengambilnya. Hehe, bahkan Egi berbicara sambil terkikik. Chu Feng tidak bisa menahan senyum pahit pada kata-kata mereka. Dia benar-benar ingin mendapatkan persenjataan kekaisaran, dan dia benar-benar ingin merebutnya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat sekarang untuk menggunakan persenjataan kekaisaran ini. Namun meskipun dia tahu dia tidak bisa memasuki pintu kekaisaran, Chu Feng tidak bisa menahan diri. Dia menggunakan mata surga saat dia berdiri di luar pintu, dan dengan hati-hati mengamati ketika dia mengarahkan pandangannya ke dalam. Di hadapan mata surga, semua hal menunjukkan bentuk aslinya. Namun, meskipun dia tahu langit berbintang di dalam pintu kekaisaran itu palsu, Chu Feng tidak bisa melihat bukti itu. Kekuatan orang yang membangun segala sesuatu di dalam pintu kekaisaran dengan demikian dapat dilihat. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat esensi dari hal di dalam pintu kekaisaran, Chu Feng memperhatikan formasi yang terukir di atas gerbang kota yang tertutup. Dalam formasi, ada 3 celah bulat. Di sekitar celah itu ada pola ukiran khusus. Chu Feng mengenali pola-pola itu, 1 mewakili es, dan 1 mewakili api. Kedua tanda ini bergabung satu sama lain. Pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Chu Feng adalah bahwa kunci untuk membuka gerbang terkait dengan es dan api. Dinilai oleh ukuran celah, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan Surou, Sumei, dan pendiri Azure Dragon. Ukuran ketiga celah itu sama persis dengan mutiara es dan api di dalam tubuh Surou dan Sumei, dan mutiara Azure Dragon Founder yang menyebabkan keabadian tubuhnya. Ketiga mutiara itu sangat mistis, dan mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat diperkirakan. Mungkin itu adalah solusi kritis untuk membuka gerbang. Namun, Ice and Fire Pulse disegel dalam tubuh Little Rou dan Little Mei. Ini, terserah. Persenjataan kekaisaran ini bukan sesuatu yang bisa aku ambil sekarang juga. Dengan kekuatan yang cukup kuat, tidak ada kemustahilan. Aku selalu bisa memikirkan ini nanti di masa depan. Setelah beberapa pertimbangan, dia memang belajar seberapa jauh dia sebelum dia bisa berinteraksi dengan pintu kekaisaran. Jadi, dia tidak repot mencari gangguan dan dengan patuh pergi bersama Qiu Chanfeng dan Taku. Namun, sebelum mereka meninggalkan makam kekaisaran sepenuhnya, mereka menutupi pintu masuk terakhir bersama dengan sangat serius dan detail. Alasan mereka melakukan itu semata-mata untuk harta karun di dalam. Mereka tentu tidak ingin orang lain menemukan harta karun itu. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya pergi untuk bertemu dengan Lady Piao Miao dan Qiu Sui Fuyan. Bahkan Nona Piao Miao telah datang. Chu Feng, Brother Taku, apa yang terjadi di wilayah Laut Timur? Tanya Qiu Chanfeng. Setelah mengetahui bahwa bahkan Lady Piao Miao telah datang ke benua timur, dia menyadari betapa parahnya situasi saat ini. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun saat ia dengan hati-hati menceritakan kepada Qiu Chanfeng semua yang telah terjadi sampai sekarang. Ia bergabung dengan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Tetapi Yu Mingdeng mengusirnya, konflik antara Sekte Malam melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi. Dan serangan ke puncak berkabut oleh Aliansi Kepulauan Eksekusi Immortal ketika mereka menggunakan alasan perlindungan Lady Piao Miao. Setelah mengetahui semua yang telah terjadi, terutama setelah mengetahui kamu, Mingdeng mengusir Chu Feng dari Sekte Malam yang mematahkan meskipun ia telah melakukan begitu banyak hal untuk mereka. Qiu Chanfeng mengertakkan gigi karena marah.
Dia sangat marah. Namun, pada saat yang sama, Qiu Chanfeng juga sangat senang. Dia tidak akan menyangka muridnya bisa mengeluarkan pedang penyegelan iblis yang tidak bisa ditarik. Seseorang harus tahu bahwa dia, dan 3 pelindung lainnya, telah berusaha untuk menarik pedang penyegel iblis dalam perjuangan mereka atas posisi kepala sekte, tetapi mereka semua gagal. Chu Feng, jangan khawatir. Tuanmu di sini akan mengumpulkan semua yang harus dibayar Crippling Night Demon Sect kepadamu. Mereka takut kamu akan mempengaruhi pengaruhnya. Aku akan melakukan hal itu. Aku akan mendorong kamu ke posisi yang akan mereka takuti, kata Qiu Chanfeng serius. Tuan, maksud kamu? Tanya Chu Feng. Aku akan membuatmu menjadi kepala sekte Night Crippling Night, kata Qiu Chanfeng dengan sungguh-sungguh. Bab 935 peringkat 7 Martial Lord. Tuan, Chu Feng terkejut. Dia tahu dia harus memegang Demon Sealing Sword dan memerintahkan Crippling Night Demon Sect jika dia ingin menyelamatkan Ziling. Namun, pada kenyataannya, Chu Feng tidak ingin menjadi kepala beberapa sekte iblis. Bahkan jika dia mengeluarkan Demon Sealing Sword, dia merasa dia tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, tidak peduli pengalaman atau kekuatan, tuannya sepenuhnya cocok untuk posisi itu. Selain itu, Chu Feng tahu Qiu Chanfeng benar-benar menginginkan peran ini. Namun, sekarang, bahkan Qiu Chanfeng ingin Chu Feng menjadi kepala sekte Crippling Night Demon. Itu benar-benar menempatkannya pada posisi yang sulit, karena dia tahu Qiu Chanfeng tidak bercanda. Chu Feng, dengarkan aku dulu. Sebelum dia meninggal, kepala sekte telah mengatakan tidak peduli siapa itu, asalkan mereka bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis, mereka bisa menjadi kepala sekte iblis malam yang melumpuhkan. Demikian pula, satu-satunya orang yang memenuhi syarat sebagai kepala sekte Crippling Night Demon adalah orang yang mampu menggunakan pedang iblis-iblis. Meskipun aku ingin memerintahkan Crippling Night Demon Sect, aku tidak memiliki kemampuan untuk menariknya keluar. Bahkan jika aku bisa menaklukkan semua orang dengan kekuatan aku, itu hanya akan menjadi penyerahan mulut, bukan hati. Itu malah akan lebih buruk. Tapi kamu berbeda. Kamu dapat menarik keluar pedang penyegel iblis, sehingga kamu adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memerintah Crippling Night Demon Sect. Chu Feng, aku yakin kamu sudah melihatnya juga. Saat ini, Crippling Night Demon Sect sedang berkeping-keping. Kami sudah tidak ada tandingan untuk Nusantara Eksekusi Immortal, dan Kepulauan Eksekusi Immortal cepat atau lambat akan menghancurkan kita sepenuhnya jika keadaan saat ini berlanjut. Jika kita membangun kembali Sekte Crippling Night Iblis sekarang, mungkin kita bisa melakukan pertempuran melawan mereka. Selanjutnya, ketika kita menunggu sampai Kepulauan Eksekusi Immortal datang untuk berurusan dengan kita sendiri, semuanya akan terlambat, desak Qiu Chanfeng ketika Chu Feng ragu-ragu. Chu Feng, perintah master sulit ditolak. Terima saja. Selain itu, bahkan jika kamu menjadi kepala sekte, kamu tidak harus tinggal di wilayah Laut Timur. Ketika kamu ingin pergi ke Tanah Suci Martialisme, bukankah tidak apa-apa jika tuan kamu menangani sekte malam iblis yang melumpuhkan? Desak Taku juga. Arti di balik kata-katanya sangat sederhana. Chu Feng hanya harus memakai gelar kepala sekte, sementara orang yang benar-benar mengendalikan sekte malam iblis yang melumpuhkan tetap menjadi Qiu Chanfeng. Dan, Qiu Chanfeng hanya bisa dengan adil dan cukup memerintah atas sekte Crippling Night Demon ketika Chu Feng menjadi kepala sekte. Kalau begitu, baiklah, Master, aku akan mengikuti instruksi kamu. Dengan banyak bujukan dari tuannya dan Taku, Chu Feng secara alami tidak bisa menolak. Jadi, dia hanya bisa menyetujui saran mereka. Begitulah seharusnya. Qiu Chanfeng tersenyum puas setelah Chu Feng menerimanya. Saat dia berbicara, dia menyerahkan karung kosmos kepada Chu Feng dan berkata, ini yang aku janjikan padamu sebelumnya. Meskipun kurang dari mutiara pewarisan abadi dari Putri Piao Miao, itu akan sedikit banyak membantu kamu. Peluangmu untuk menang ketika menghadapi bocah dari Tanah Suci Martialism juga akan sedikit meningkat. Terima kasih, Tuan. Chu Feng tidak bisa menyembunyikan senyumnya ketika dia menerima kosmos sak. Itu diisi dengan sumber daya budidaya, dan mereka bahkan bukan sumber daya budidaya biasa. Jumlahnya sangat mengejutkan sehingga membuat orang tercengang. Sumber daya ini sangat istimewa. Bagi orang normal, itu akan terbukti sangat sulit jika mereka ingin memperbaikinya. Bahkan ada beberapa hal di sana yang orang biasa tidak bisa perbaiki, namun Chu Feng bisa, bahkan dalam waktu singkat. Jika dia memurnikan begitu banyak sumber daya budidaya, dia tidak akan hanya menjadi peringkat 6 Martial Lord. Mungkin Chu Feng bisa membuat terobosan terus-menerus dan menjadi peringkat 7 Martial Lord. Selain itu, selain sejumlah besar sumber daya budidaya, Chu Feng juga menemukan sesuatu yang membuatnya bersemangat dalam kosmos sak, itu adalah formasi roh. Makhluk mistis disegel dalam formasi roh. Itu tampak seperti burung merak, tetapi itu adalah sesuatu yang lebih indah, lebih sombong, dan lebih ganas. Itu adalah burung vermilion. Sangat jelas, ini adalah skill rahasia akhir yang terletak di dalam kuburan kekaisaran teknik pemulihan burung vermilion.
Teknik pemotongan harimau putih, teknik armor kura-kura hitam, dan teknik dashing Azure Dragon telah diperoleh. Yang tersisa hanyalah teknik pemulihan burung vermilion. Chu Feng memiliki firasat bahwa keempat keterampilan rahasia ini terhubung. Hanya setelah berhasil mengolah semuanya, kekuatan mereka yang sebenarnya bisa digunakan. Chu Feng telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, itu datang. Setelah bertemu dengan Lady Piao Miao dan yang lainnya. Mereka tidak segera pergi karena Chu Feng bersiap untuk memulai kembali perjalanan mereka hanya setelah memperbaiki sumber daya budidaya dan mengolah teknik pemulihan burung vermilion. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki misi penting kali ini dengan kembali ke wilayah Laut Timur. Tidak masalah menjadi kepala Crippling Night Demon Sect atau menyerang Misty Peak, dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Dia harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya. Dia segera pergi bekerja. Pada hari mereka bersatu kembali, dia menemukan daerah yang damai, bersunyi, dan mulai memperbaiki sumber daya yang dia terima dari Qiu Chanfeng. Ada banyak sumber daya, dan mereka juga sangat istimewa. Dengan demikian, mereka sangat sulit untuk disempurnakan. Namun, bagi Chu Feng, itu adalah tugas yang sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada makan dan minum. Akibatnya, setelah kurang dari setengah hari, Chu Feng selesai. Selain itu, seperti yang diharapkan Chu Feng, dia benar-benar membuat terobosan terus-menerus dalam kultivasi setelah memperbaiki semua sumber daya itu, dari peringkat 5 Martial Lord. Dia menjadi peringkat 7 Martial Lord. Saat itu, Chu Feng mengandalkan kekuatan Dewa Petir untuk menjadi Lord Martial peringkat 5. Jadi, dia sendiri tidak benar-benar mengetahui besarnya sumber daya budidaya yang diperlukan untuk membuat terobosan. Namun, dia tahu itu pasti jumlah yang mengerikan. Ketika dia benar-benar menjadi Lord Martial peringkat 7 setelah memperbaiki semua sumber daya budidaya itu, Chu Feng merasa terkejut dan bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa dia sekarang bukan hanya Lord Martial peringkat 7, masih ada kekuatan yang sangat kuat yang terakumulasi dalam dantiannya. Saat ini, dia kemungkinan berada di puncak peringkat 7 Martial Lord. Dia hanya selangkah lagi dari peringkat 8 Martial Lord. Chu Feng harus mengakui bahwa sumber daya budidaya di dalam kuburan kekaisaran memang luar biasa. Mereka bahkan melampaui imajinasinya. Haha, betapa mengesankan. Chu Feng, apakah kamu melihat ini? Ini adalah kekuatanmu. Selama kamu memiliki sumber daya budidaya yang memadai, tingkat peningkatan budidaya kamu benar-benar mengerikan. Di dunia ini, aku ragu ada orang yang bisa membandingkan kamu. Jumlah sumber daya budidaya di wilayah Laut Timur terbatas. Namun, ketika kamu mencapai tanah suci bela diri di masa depan, sumber daya budidaya di tempat itu pasti akan berlimpah. Bagaimanapun, itu adalah tempat dengan kaisar bela diri. Di tempat itu, meskipun para ahli sama umum dengan awan, kamu adalah orang yang menjadi kuat ketika kamu bertemu orang yang kuat. Kamu akan seperti ikan di air. Saat ini, kamu adalah peringkat 7 Martial Lord, dan kamu hanya selangkah lagi dari menjadi Martial Lord peringkat 8. Tapi aku sudah bisa melihat hari di mana kamu menjadi Raja Bela Diri. Tidak, kultivasi kamu tidak hanya terbatas pada Raja Bela Diri Kaisar Bela Diri. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi Kaisar Bela Diri. Bahkan bukan tidak mungkin kamu menjadi eksistensi yang melampaui Kaisar Bela Diri. Egi sebenarnya bahkan lebih bersemangat daripada Chu Feng ketika dia merasakan kultivasinya yang sekarang. Pada perjalanan kultivasinya, Egi telah mengalami masalah yang sama yang dihadapi Chu Feng. Dia secara pribadi menyaksikan Chu Feng, dari murid sekte kecil dari sekolah Azure Dragon, sampah dengan budidaya di alam roh, perlahan-lahan berkembang ke keadaannya saat ini. Dia tahu Chu Feng tidak melakukan ini dengan mudah, tetapi pada saat yang sama, dia tahu seberapa besar potensi yang tersembunyi di dalam Chu Feng. Dia tampak sangat maju, dengan Chu Feng, untuk melangkah lebih jauh ke panggung, dan melangkah ke perjalanan yang jauh lebih berbahaya.